Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu di channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mengulas seputar perawatan ciblek ya teman-teman. Karena ada beberapa ciblek mania yang menanyakan, oh ini giras banget om gitu kan, waduh pusing jinakinya gitu kan. Nah, sebenarnya untuk penjinakan ciblek ini perlu usaha yang agak perlu kesabaran ya teman-teman. Karena namanya ciblek ini dia itu girasnya paten, gitu ya teman-teman. Maksudnya girasnya paten itu pasti giras ya. Mau dapat bahan, mau dapat yang ternakan ya kan. Kalau udah belinya di kios pasti biasanya giras gitu ya. Jadi penjinakan ini sangat penting. Apa sih manfaat penjinakan untuk ciblek ini? Yaitu yang pertama untuk bisa melatih dicetekin, ya kan? Untuk melatih dia itu cepat burn, gitu ya, teman-teman. Dia itu biasanya kalau masih bahan awalnya cacit-cacit, ya kan? Habis itu nembak, tetet, 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 gitu kan? Tik 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 tik, nah kayak gitu biasanya kan. Intinya itu tembakan ya, tembakan itu tembakan rapat itu adalah dasar untuk menuju ngeburn. Nah kalau dia jinak ya kan, dia jinak terus sering nembak seperti itu ya kan, nah itu akan lebih mudah dia itu ngeburn ya teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman waktunya susah ya kayak saya ya kan, ini sementara saya juga enggak jinakin ciblek ya teman-teman, hanya buat masteran aja saya taruh aja, enggak saya rawat untuk saya jinakkan ya karena waktunya enggak ada ya teman-teman. Ini aja membuat vlog juga sudah sangat jarang sekali ya sekarang ini, hanya sering posting-posting apa namanya video lomba saja ya teman-teman, karena ya keterbatasan waktu dan untuk membuat vlog ini butuh effort yang agak lebih ya teman-teman, dan ini juga lama nggak live juga, jadi ya mohon maaf ya teman-teman ya. Mungkin kali ini untuk ciblek mania coba saya ulas ya. Ya seperti itu ya. Jadi penjinakan ini sangat penting, pentingnya yaitu yang udah saya sampaikan tadi untuk apa aja ya kan. Nah, cara-cara yang harus dilakukan apa sih? Ini ada banyak alternatif, ada banyak cara ya teman-teman. Tapi yang sering saya lakukan yaitu sering dimandikan, disemprot ya. Semprot tapi spray, bukan yang kenceng ya teman-teman. Mandinya kapan? Bisa malam, bisa pagi. Nah, gitu ya teman-teman. Bisa malam, bisa pagi. Nah, pemandiannya bagaimana? Disemprot bisa, terus diguyurin bisa. Jadi kalau diguyurin itu burungnya ditangkap, terus pegang gini, terus disemprotin spray gitu kan, atau diguyurin air gitu. Jadi dipegangnya itu kakinya, kaki paha, jadi jangan yang ujung. Kalau ujung dia gerak-gerak lah nanti cedera. Kalau megang ciblek itu pahanya ya, pahanya terus dispray gitu ya, gitu dispray terus dilus-elus gitu, spray lagi dilus-elus, terus dikasih ludah gitu kan, dikasih minum ludah gitu. Itu insya Allah cepat ya, jenazahnya cepat. Itu yang saya lakukan pada ciblek gunung saya yang waktu itu ya teman-teman, yang cetrekan. Berarti kalau waktu itu saya fokus ya, fokus untuk penjinakan ciblek. Nah, jadi berhasil. Tapi kalau sekarang ini saya nggak fokus untuk jinakin ciblek ya. Jadi ciblek hanya saya taruh di atas berdampingan dengan murai atau cuca hijau. Jadi kalau murai atau cuca hijaunya bunyi pasti dia nyamber, nggak mau kalah. Itu bagusnya ciblek tuh di situ ya teman-teman, dia itu factor. Nah, kalau ada burung gacor yang lain bunyi ya dia nggak mau kalah, berarti dibunyi lagi kan gitu. Itulah keunikan ciblek ya teman-teman. Kalau bisa jinakin, bisa dicetrekin gitu, wah itu udah teman-teman berarti udah berhasil. Kalau masalah ngeburn itu adalah bonus, nah gitu ya teman-teman. Udah jinakin, udah dicetrekin bisa, terus ngeburn juga, wah itu udah bonus ya.
ngebrandnya itu bonus. Untuk memperpanjang ngebrand yaitu ya teman-teman harus sering jemur kenceng dan dikasih ulet kandang. Jadi habis dijemur kenceng, angin-anginkan, habis itu dikasih ulet kandang. Tapi pemberian ulet kandang ini sangat apa ya, butuh perjuangan ya teman-teman. Perjuangannya apa? Karena ulet kandang ini gampang cepat mati, ya kan teman-teman. Nah, nyarinya susah. Nah ini untuk meningkatkan burn yaitu kasih apa namanya ulet kandang setelah habis dijemur. Nah, kasihnya seberapa? Satu cepuk kecil gitu. Itu udah cukup gitu. Terus berapa hari sekali? Ya setelah habis jemur. Ya, kapan jemurnya? Mau tiap hari jemur ya udah habis kasih gitu. Terus kalau udah kayak gitu dikasih jangkrik nggak umum. Paginya ketika dimbun ya kan langsung kasih jangkrik. Berapa dia maunya? 3 atau 5? Ya kasih aja. Sore juga gitu, kasih 3 atau 5. Gitu. Terus apalagi? Terus bisa diselingi dengan kerutuk atau ulet Hongkong. Nah gitu. Terus berapa hari sekali ya diatur aja ya teman-teman. Kalau ulet Hongkong ini kalau masih jarang-jarang memberiannya itu ada kemungkinan apa namanya bulunya itu rontok. Tapi kalau udah sering rutin itu nggak rontok. Nah itu ya yang teman-teman perlu ketahui. Pernah juga ulasan saya efek ulet Hongkong. Itu kalau jarang-jarang diberikan dengan jumlah yang besar, misalnya dikasihnya satu cepuk kecil gitu ya, atau 1 sendok makan gitu kan. Tapi kalau jarang-jarang ngasihnya itu dipastikan bulunya akan rontok. Tapi kalau tiap hari dikasih ulet Hongkong 1 sendok, ya itu nggak akan jatuh gitu. Dan akan gacor. Gitu ya teman-teman. Nah pakan racikan saya ini untuk jiplek ya. Ini tadi penjinakan sampai ini saya ulas sedikit tentang pakan racikan ya. Pakan racikan saya ini sekarang itu di toko itu, di kios-kios itu susah sekali cari tepung ya teman-teman. Karena kalau meskipun ada, dia itu udah kualitasnya itu udah jelek lah gitu ya. Udah bau lah, ada kutuan lah, apa macem-macem gitu ya. Nah solusi yang saya tawarkan ya teman-teman, kan biasanya pakai 3 tepung nih. Jadi 3 tepungnya nggak ada, susah, diganti pur superfit atau pur high protein yang lain. Nah gitu ya teman-teman. Itu sekilas tentang pakan racikan. Dan pakan racikan ini yang saya buat itu buat semua burung. Burung apa aja, mau murai, mau burung apapun lah intinya gitu. Pakai itu bisa. Gitu ya. Terus kalau ciblek semi pakai pur racikan, dia akan cepat berubah menjadi putih. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus bisa membedakan ciblek kristal atau ciblek semi yang menjadi kristal. Itu ya. Itu sebenarnya di vlog-vlog saya sebelumnya udah lama itu sudah saya bahas. Jadi teman-teman kalau pengen tahu ya bisa dikulik aja di playlist ciblek. Nah, gitu ya teman-teman. Ini tadi ya teman-teman sekilas cara penjinakan ya, cara penjinakan. Dan sebenarnya ada beberapa lagi ya teman-teman, nanti akan saya bahas di kemudian hari. Jadi yang paling utama yaitu tadi dimandikan ya kan, dimandikan, disemprot, terus minumnya dikasih air ludah. Wah ini udah kunci banget ini, kuncian ya. Dengan air ludah itu akan mengenal kita. Yang penting jangan dispray kenceng ya teman-teman itu. Itu teman-teman, demikian teman-teman, semoga ada manfaatnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.